beda materialnya, beda teknologi cetaknya, beda mesinnya, atau beda metodenya, beda mesinnya. Beda mesinnya, beda orangnya. Yang jelas empat-empatnya harus ada. Orangnya harus ada, mesinnya harus ada, materialnya harus ada, metodenya harus ada. Clear ya? Dari sini nanti ada acuan cetak, dari acuan cetaklah nanti akan ada hasil cetak. Dari hasil cetak ini akan diubah menjadi produk akhir. Maka dari 1, 2, dan 3 ini kalau di dalam proses produksi grafika itu kita sebut dengan istilahnya pre-press. Ini adalah 1. Yang kedua adalah proses cetaknya, 2. Yang ketiga adalah proses post-press, kita sebutnya yang ketiga. Pre-press itu menghasilkan acuan cetak. Press ini adalah untuk hasil cetak. Ya, setelah dicetak harus dirubah menjadi bentuk akhir. Namanya post-press. Saya ambil contoh gini, teman-teman pernah mencetak brosur nggak? Pernah misalkan. Pernah mencetak majalah nggak? Pernah. Nyetaknya satu-satu apa langsung jadi majalah keluar? Dari printer langsung jadi majalah nggak? Tidak. Ya, keluar dari printer itu satu-satu, satu lembar. Satu lembar ini harus dirubah. Ya, disatukan menjadi lembaran-lembaran yang menyatu, kemudian nanti ada proses lipatnya ya. Kemudian ada proses mungkin covernya saya mau bikin licin, namanya laminasi dan seterusnya. Itu adalah tahapan yang kita sebut dengan post press, tahapan finishing. Oke, nggak panjang kalam deh. Penjilidan itu adalah finishing. Contoh dalam membuat buku, kita perlu menjilid buku tersebut. Berarti proses jilidnya itu adalah finishing, adanya di sini. Post press. Printing proses, kemudian pre-press. Nanti kita akan bahas pre-press itu apa, hasilnya apa, ya, tahapannya bagaimana, printing proses itu apa saja yang harus kalian ketahui, terutama dalam mendukung dunia penerbitan. Ya, dalam kaidahnya biasanya paling banyak itu menggunakan proses cetak offset namanya. Nanti kita akan bahas. Ya, kita belum ke sana. Nah, di mana penerbitan di sini? Nah, ini penerbitan, publisher. Siapa publisher? Publisher itu yang mengembangkan informasi, karena informasi ini akan disalurkan kemana? Ke sini. End user, customer. Nah, gitu. Jadi sebagai penerbit, teman-teman punya potensi yang luar biasa untuk bisa menghasilkan produk-produk grafika yang layak untuk dijual, ya, yang layak untuk dipasarkan. Makanya teman-teman punya keilmuan, bisa bikin novel, bikin. Bisa bikin cerpen, bikin. Ya, bisa bikin buku, bikin. Ya, judulnya apa kayak gitu ya. Yang penting kan laris gitu ya. Yang penting laris. Tapi memang resiko sekarang adalah ketika kita punya cerpen, kita punya kita punya ide untuk membuat cerpen, membuat buku, kadang-kadang paling susah adalah bagaimana meyakinkan penerbit untuk menerbitkan buku kita. Benar nggak? Susah nggak? Susah, karena buku kita dianggap kamu nih penulis baru, nggak layak nih bukunya dan sebagainya. Tapi tenang saja, karena sekarang begitu kamu menulis buku, kamu tinggal minta editorial ya untuk orang untuk melihat naskah kamu bisa terbitkan secara online menjadi e-book dan sebagainya. Jadi semuanya bisa menikmati. Walaupun ini ada kaidah sih sebenarnya ya. Apakah e-book ini juga bahasa kita apa ya? E-book itu nilainya sama dengan buku yang dalam bentuk fisik atau masih ada perbedaan? Ya teman-teman tahu Papa Musuk ya? Siapa yang nggak tahu? Tahu nggak? Kenal nggak? Tahu Pak. Nah, punya bukunya Mbak Mita?
Tidak, Pak. Enggak beli bukunya ya? Belum diajar ya? Belum beli, Pak. Oh, belum beli. Di sini yang udah beli siapa? Nggak ada yang beli. Oh, kasihan sekali. Buku apa, Pak? Itu dosen. Belum nggak beli teman ya? Buku penyuntingan, Pak. Saya banget. Oh ya, penyuntingan naskah ya. Itu kan Iya. beli kan. Nah, itu buku hasil karya. Silakan teman-teman punya kans potensi untuk bisa bikin buku, bikin aja. Tulis. Ya, tulis. Kemarin saya bilang orang nggak bisa nulis kalau nggak pernah baca. Nggak mungkin dia menulis tanpa membaca kan kira-kira begitu. Baik, karena sudah pukul 13.55 tadi saya sampaikan jam 1:30 sebenarnya saya harus melanjutkan kegiatan. Jadi di sini materi lanjutannya adalah kita akan bicara banyak bagaimana posisi penerbit itu di dalam percetakan, kaitannya bahwa penerbit itu adalah harus mampu menciptakan sebagai penggagas, pengarang, penulis, sementara fungsi percetakan adalah grafika, adalah menggandakan naskah yang kamu buat. Jadi nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena harapannya adalah menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, maka peran dari penerbit sebagai penghasil naskah, ya, sebagai penghasil naskah dan sumber informasi, ini akan berkolaborasi dan berelaborasi dengan industri grafika maupun desain grafis. Ya, makanya keilmuannya nggak beda-beda jauh sebenarnya, nggak beda-beda jauh, sama sih sebenarnya, goalnya sama, ya, goalnya adalah informasi. Informasi itu dalam bentuk tadi 4 klasifikasi tadi, bisa jadi informasi dalam bentuk buku, informasi dalam bentuk kemasan, informasi dalam bentuk general product, informasi dalam bentuk security printing, semuanya butuh kolaborasi. Karena ada pertanyaan gini, Pak, kalau dalam buku penerbitan sangat Pak berkolaborasi dengan desain grafis dan percetakan. Kira-kira kalau dalam kemasan, kamu kolaborasinya di mana? Lihat nggak? Ini salah satu produk kemasan, belum jadi. Kalau yang ini tahu ya? Kalau ini tahu nggak? Ini apa? Produknya? Lem, Pak. Lem. Polos ya? Pernah ngelem, Mbak? Pernah ngelem. Pernah ya? Jelek banget. Tapi nggak di pojokan loh. Kalau iPhone biasanya di pojokan. Ngelem. Nah, ini bahannya adalah materialnya seng, Mbak. Ini juga sama, seng. Mungkin sebelum kamu lihat ini, kamu nggak akan kebayang ini adalah seng. Ya, sebelum lihat ini, tapi begitu lihat, oh ini lem Aika Ibon. Berarti produknya adalah seng. Anda kan penerbit ya? Belajar bahasa Indonesia, penyuntingan naskah dan sebagainya. Kira-kira di kemasan ini ada informasi nggak? Ada Pak, berarti anak penerbitan itu yang buat isinya didesain oleh anak desain grafis gitu gak Pak? Betul, setidaknya walaupun tidak bikin isinya, teman-teman bisa mengkoreksi naskahnya. Apakah naskah ini informasi yang tertuang di dalam produk ini cukup informatif, cukup komunikatif, bahasanya baik dan benar sesuai dengan kalau bahasa Indonesia EYD dan sebagainya. Teman-teman punya kemampuan di situ. Jadi tidak mutlak. Kalau ditanya ada nggak hubungannya, sangat ada. Ya, sangat ada. Tentunya gitu ya bilang. Tentunya potensinya akan lebih besar kalau masuk dunia penerbitannya adalah buku dan media, kan gitu ya. Tapi kalau ditanya ada hubungannya nggak? Ada. Itu walaupun tidak sebesar kalau Anda ada di dunia penerbitan buku. Karena itu akan lebih banyak ya, akan lebih banyak kebutuhannya akan keahlian kalian gitu sebagai penerbit. Baik ya, jadi ini ada kolaborasi dan elaborasi yang cantik. Tinggal bagaimana rancangan dalam grafis itu ya, naskah yang dibuat ya, naskah yang dibuat itu
harus aspek komunikasi grafikanya kaitannya dengan pemilihan tipografi, warna dan tata letaknya harus benar, aspek keindahan estetika, ilustrasi kesesuaian, warna dan seterusnya. Ini adalah kaidah yang umum bagaimana sebuah informasi atau berita yang kalian buat itu supaya bisa dinikmati oleh orang, ya, dalam hal ini adalah receiver, penerima informasi tersebut. Siapa? Konsumen. Makanya teman-teman tadi saya sampaikan, teman-teman belajar loh tentang tipografi, tentang desain komputer grafis. Kenapa? Supaya bisa menyampaikan informasi itu dengan aspek estetikanya, ilustrasinya, kesesuaiannya, dan sebagainya. Sehingga ke depan teman-teman punya peluang tidak hanya bicara naskah dan naskah, tapi bagaimana sekali lagi ya naskah itu diolah menjadi kombinasi yang cantik melalui kemampuan dalam kerancangan grafisnya. Nah, ini industri grafika, ciri-cirinya adalah dia job order, dia akan membuat berdasarkan pesanan, outputnya non standar, ya, produknya berbentuk informasi, bahan mentahnya adalah naskah. Ya, ini contoh, bukan contoh, ini adalah kriteria dari industri grafika. Selebihnya di belakangnya ada tentang sejarah produksi grafika. Ini semuanya materi, ya, teoritis saja. Silakan nanti teman-teman lanjutkan, baca, belajar mandiri, karena ini tidak terlalu sulit ya untuk memahaminya. Tapi bila mana ada pertanyaan, silakan nanti didiskusikan ya, untuk poin yang sejarah. Kemudian tadi terakhir barangkali ini percetakan akan selalu ada seiring dengan kebutuhan manusia. Ini menurut gagasan atau pendapat ini cukup logis karena memang kebutuhan manusia akan produk atau barang cetakan ini makin berkembang terus, terutama di dunia packaging, ya, terutama di dunia packaging. Tidak ada produk yang tidak dicetak, tidak ada produk yang tidak dikemas, dan hampir semua produk kemasan itu pasti punya identitas informasi. Ada teksnya, ada gambarnya, ada warnanya, berarti itu merupakan produk cetak. Tidak ada yang tidak dicetak di sekitar kita pada saat kita lahir sampai wafat. Saya nggak bahas lagi tentang ini, silahkan diresapi kalimat terakhir, tidak ada yang tidak dicetak di sekitar kita dari kita lahir sampai wafat. Jadi kalau saya sebutkan, saya jelaskan mana Pak buktinya, nah buktinya silahkan saja, mau nikah undangan, ya, selesai nikah mau lahir dan bikin undangan lagi, akikahan, ya kan, pakai box nasinya dicetak, ya, sampai masuk ke liang lahat, selesai 40 harian, bikin buku yasinan. Nah, itu semuanya. Makanya tidak ada yang tidak mungkin kita terpisahkan dari produk grafika. Tinggal bagaimana teman-teman tahu teknologinya. Ini penting ya, harus tahu teknologinya, ya, harus tahu kriteria materialnya. Lalu teman-teman mencoba untuk melakukan trial and error. Bahasa kita adalah mencoba untuk membuat. Kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu materialnya, sudah tahu tekniknya. Tinggal teman-teman punya potensi atau punya kemauan atau barangkali yang saya sebutkan, kalian punya apa ya istilahnya ya, punya apa ya kita sebut kemauan ya, tapi tidak hanya kemauan sebenarnya, kalian punya niat nggak gitu, punya niat nggak untuk berani mengambil resiko gitu, ngambil kerjaan, ngambil orderan yang sifatnya adalah barang cetakan gitu. Berani nggak kira-kira? Ini yang challenge-nya sebenarnya, tantangannya adalah, saya kan anak penerbitan, begitu ditanya, nggak, kuliah di mana? PNJ gitu. Bisa nggak bikin itu? Bisa dong gitu ya.
Mana bukunya? Cetaknya berapa, Mbak? Harganya berapa? Nah, ini mata kuliah ini yang akan mengantarkan kamu mengetahui seluk-beluk produk, proses, dan biaya cetak sampai dengan dalam kedalaman ya tertentu ya, tergantung teman-teman mengangkatnya atau memahaminya. Tapi minimal teman-teman bisa melakukan estimasi sederhana ketika dikasih buku, kemudian teman-teman tahu, oh ini prosesnya ini, oh ini materialnya ini, oh ini harga cetaknya segini. Wah, kebayang kan? Berani ngambil order nggak? Harus berani. Pak, kami anak peterbitan. Nggak apa-apa, kan saya udah bilang. Ya, di depan saya ada Bu Intan. Kenal Bu Intan ya? Ya, kenal nggak Bu Intan? Kenal Pak. Kenal dong. Ya, saya kemarin cerita. Ya, salah satu teman kelas Bu Intan, angkatan pertama TGP. Ya, itu jadi pengusaha grafika. Indonesia tidak hanya pengusaha grafika saja, tapi dia jadi pengurus asosiasinya. Kalau nggak percaya tanya Bu Intan nanti. Dia ada kontaknya. Nanti kalau orang sudah ada yang pulang kampung ke Surabaya mau ketemu, silakan. Pak, kami anak penerbitan, Bapak. Wah di kelas. Lahirnya kapan? 2002 Pak baru lahir. Waduh, saya udah kemana tahu tuh 2002 ya. Udah jadi kayak cucunya. Baik, saya pikir ini saja ya. Udah overload 6 menit atau 36 menit lebih tepatnya dari kegiatan pelatihan yang di bengkel. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan, arahnya kemana, bisa diterima dengan baik. Endingnya adalah teman-teman ke depan dapat menerima mata kuliah ini sebagai pendukung kegiatan yang lain kalau berkaitan, misalkan teman-teman memang punya job atau project yang berkaitan dengan buku. Kenapa sih pada dengan buku? Book and media, sorry, saya ulangi, bukan buku, book and media. Bisa jadi tabloid, bisa jadi koran, bisa jadi majalah, atau bisa jadi apa namanya buku ya, buku, tabloid, koran, majalah, 4. Ya mungkin ada buku-buku yang lain atau model cetak media yang lain, silakan saja. Termasuk brosur di dalamnya. Itu saja barangkali. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya coba open dulu sebentar untuk e-learning-nya. Kita lihat e-learning-nya sudah absen semua belum? Oke. Lihat ya. Nur Afifah. Ada Nur Afifah? Nur Afifah? Tidak ada? Ya. Tidak ada. Muhammad Fahru Rozi. Muhammad Fahru Rozi, ada nggak? Halo, Muhammad Fahru Rozi. Tidak ada? Oke, jadi hadir. Tidak ada ya Mbak ya? Berarti Nur Muhammad Fahru Rozi memang tidak ada. Di sini dia checklist izin. Nanti yang izin belum ada konfirmasi, berarti belum melakukan izin, nanti disampaikan saja. Saya kok ngerasa ada yang satu orang harusnya nggak hadir ya, karena orangnya di sini cuma 21, tapi di keterangan 22 hadir. Siapa ya kira-kira? Ada yang ngeh nggak? Saya panggil aja satu-satu. Sri Rahayu, Sahrani. Hadir Pak. Sahrani. Syahrani.